utama dari suatu sekolah, sebenarnya sekolah itu merupakan suatu ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan atau interaksi antara lingkungan biotik dan abiotik. Biotik itu lingkungan hidup. Hidup artinya siapa itu? Manusia kita. Kita sebagai manusia di situ, dan lingkungan sekolah adanya kepala sekolah, guru, seluruh guru, staf, kemudian wali murid. Murid merupakan lingkungan biotik hidup, dan lingkungan abiotik, kalau abiotik itu lingkungan yang tidak hidup. Contoh di mana bangunan sekolah, lingkungan sekeliling sekolah kita. Kemudian di sini ada 7 aset modal utama. Ada manusia, sosial, fisik, di ruang komputer yang dilengkapi juga dengan laptop yang ada sekitar 10 unit diberikan oleh pihak terkait. Kemudian adanya wifi, adanya ruang kepala sekolah, ruang PU, kemudian adanya ruang terbuka hijau. Kemudian ada seperti sekarang kalau kita lihat di belakang ada seperti taman kecil. Nah, kebun kecil itu bisa kita manfaatkan ketika anak-anak belajar nanti ada materi tentang tumbuhan, dia bisa langsung melihat. Nah, itu dia kebermanfaatannya. Jadi aset-aset itu semua sebenarnya sudah ada di sekolah kita. Tinggal kita ambil kebermanfaatannya. Sehingga apa? Kita tidak perlu lagi mencari apa pembelajaran untuk anak dari jauh-jauh. Tapi lingkungan sekolah kita juga ada. Jadi sekitar sekolah kita memang sudah langsung ada. Oke. Nah, ini ibu-ibu di mana seorang melihat defisit kekurangan. Jadi ada tanahnya datar, tetapi dia lihat ke bawah. Tanah itu ada seperti bongkahan ke dalam. Ketika dia melihat kekurangan, maka kekuranganlah yang tampak. Tapi jika kita melihat kelebihan, walaupun itu tidak ada sama kita lihat kelebihan, pasti nanti itu yang akan kita capai. Nah, itu. Jadi yang ingin saya sampaikan saat ini, janganlah kita melihat kekurangan, tetapi lihatlah kelebihan. Kelebihan apa yang ada di antara kawan-kawan kita, kelebihan itu kita gunakan. Jadi kekurangan yang kita lihat di kawan-kawan kita itu, kekurangannya kita buang, jangan kita ambil. Tetapi dengan kelebihan ini, kita bisa bekerja sama, bisa menunjukkan bahwa inilah istri kita. Jadi kita tidak saling menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, Bu, tadi seperti yang Ibu sampaikan, berarti sumbangan wali murid juga bisa menjadi aset bagi sekolah kita ya, Bu? Bu Desi atas pertanyaannya. Memang seperti yang tadi saya sampaikan, memang bantuan atau sumbangan dari wali murid itu merupakan salah satu juga aset. Di samping disebut dengan aset finansial. Jadi aset finansial itu ada tadi dana BOS kalau kita di SD, kemudian sumbangan dari wali murid, orang tua yang seperti Bu Desi tanyakan tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua Dewan Pembina yang sudah hadir, Bu Ella sebagai wali murid dan ibu-ibu yang lain yang sudah mewakili orang tua dan anak-anak ibu tercinta. Pada hari ini saya ingin aset-aset dalam sebuah komunitas, yaitu ada 7 aset utama. Aset utama yang disebut juga sebagai modal utama dalam suatu komunitas. Kalau kita dalam komunitas sekolah kita, yang pertama ada modal manusia. Modal manusia ini adalah modal yang berkualitas, investasi dari sekolah kita. Misalnya di sekolah kita ini ibu-ibu wali murid biar informasi bahwa kita juga memiliki pengajar yang S2. Kemudian juga pengajar kita sudah ada pengalaman untuk menjadi ketua dari KKG. Kemudian pengajar kita juga ada salah seorang
calon guru penggerak. Nah, itu juga sosial masyarakat kita. Kita berada di lingkungan PAMO, berarti sekitar kita ini kalau kita bisa katakan berada di antara lingkungan akademis. Nah, kita punya daya-daya, nah itu juga aset bagi kita sebagai peningkatan kerohanian bagi anak-anak kita sekaligus bagi kita sendiri. Kemudian ada profesi contohnya puskesmas yang berada di samping sekolah kita. Jadi kita sekali-sekali bisa minta mereka menjadi tim ahli atau tim tamu yang bisa memberikan informasi kepada anak kita ketika kita perlukan atau memang sudah ada kegiatan rutin kita. Oke, yang ketiga adanya modal fisik terdiri atas dua kelompok utama modal fisik ini. Di antaranya yaitu bangunan di sini 7 aset modal utama. Ada manusia, sosial, fisik, alam, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Tadi sudah Ibu jelaskan satu-satu. Mungkin ada dari wali murid atau guru atau anak-anak Ibu yang masih kurang mengerti bisa bertanya. Boleh berdiri. Ibu, apakah sungai yang di belakang sekolah juga disebut aset, Bu? Kalau bisa, untuk apa? Oke, pertanyaannya luar biasa dari Deva. Terima kasih Deva. Iya, sungai itu merupakan salah satu aset yang kita miliki atau aset lingkungan alam yang berada di sekitar kita. Jadi itu kenapa bisa dikatakan aset? Dengan sungai itu kita kan ada seperti belajar ekosistem. Jadi kalau misalnya kita ada pelajaran ekosistem, kita bisa ke pinggir sungai untuk melihat ekosistem apa yang ada di sungai. Nah, jadi itu yang sesuatu yang